Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya ngaji makrifat. Kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol curhat dengan Mbah Mun. Dan materi kali ini yang akan kami sampaikan adalah kesadaran qadim. Kesadaran qadim dari bottom up menuju top down. Nah ini kan saya ingin bertanya sama Mbak Mun tentang saya sendiri ya. Saya sendiri mengira saya sudah beragama selama ini. Saya sholat, saya mengaji, saya juga membaca sejarah Nabi, belajar ya, menghafal, terus kisah guru-guru di masa lalu. Itu semua saya lakukan memang selama ini begitu. Tapi ternyata ini adalah masih menggunakan alat yang salah nih Mbak Mun. Jika kita memakai kesadaran rohani, nah di mana salahnya gitu? Tentang kesadaran qadim. Ya betul. Jadi selama ini tidak menggunakan kesadaran qadim gitu maksudnya ya? Ya betul. Kok dianggap tidak menggunakan kesadaran qadim gitu? Yang seperti apa? Kok masih salah juga gitu? Terima kasih Bu Nyai. Ini bahasan yang cukup berat itu tentang kesadaran, bahwa pada umumnya orang awam itu keliru memahami tentang kesadaran. Sesungguhnya kesadaran itu adalah realitas tertinggi yang ada di semesta ini. Jadi semesta ini ada karena adanya kesadaran. Nah, orang itu kebalik. Dianggapnya kesadaran adalah realitas materi itu. Bisa dilihat, bisa didengar, kemudian bisa diolah oleh akal. Karena memang kesadaran akal sadar itu cara bekerjanya begitu. Ada objek yang dilihat, diamati, kemudian diolah oleh otak, itu menjadi kesadaran. Tetapi hakikatnya realitas tertingginya itu adalah kesadaran. Contohnya umpamanya sebalik. Kalau kita sedang tidur kan apapun benda-benda yang kita miliki kan hilang ya. Anak, istri, cucu itu hilang semua. Baru itu muncul ketika kita bangun. Itu beranjak dari situ. Kemudian kalau kita urai lebih lanjut, kesadaran itu bertingkat-tingkat. Jadi dari yang paling bawah itu adalah alam bawah sadar. Gelombang yang ada di situ adalah gelombang metafisika infra. Kemudian alam sadar. Alam sadar inilah alam manusia yang saya sebutkan tadi. Itu bisa dibaca oleh panca indera dan akal kita. Kemudian ada lagi kesadaran di atas sadar. Itulah yang namanya kesadaran rohani atau kesadaran qadim yang tadi Bu Nyai sampaikan. Dan ada lagi kesadaran tertinggi, itulah alam maha sadar, kesadaran ke Tuhan, itulah. Saya kira kita tidak sampai di situ membahasnya. Menjadi menarik tadi Bu Nyai ketika ternyata masih keliru memahami kesadarannya. Jadi termasuk dalam beragama, dalam menjalani kehidupan, banyak dipengaruhi oleh bawah sadarnya. Menurut penelitian memang seperti itu Bu Nyai, bahwa manusia sesungguhnya hidup 5% berada dalam mode sadar, 95% mode bawah sadar, atau mode metafisikal lah yang di luar kendali dirinya itu. Itu bawah sadar itu bisa kenangan masa lalu, bisa traumatik, pokoknya segala algoritma yang ada dalam diri kita yang sifatnya otomatis. Jadi kita tidak perlu berpikir itu. Dan bahkan di ilmu neuroscience yang modern ataupun ilmu tentang motivator itu banyak mengeksplorasi alam bawah sadar. Nah, disinilah menariknya Bu Nyai. Ternyata ada kesadaran qadim yang sesungguhnya mirip dengan kesadaran bawah sadar itu, tetapi dia dari gelombang atas. Kalau bawah sadar itu metafisika infra, gelombang atas itu metafisika ultra. Makanya ketika kesadaran metafisika infra diganti dengan metafisika ultra,
Itulah yang namanya kesadaran yang terbimbing. Jadi kita biasa-biasa saja hidupnya. Karena itu area metafisika yang 95%. Kesadaran ruh ya. Iya, jadi yang awalnya dari kesadaran bawah sadar diganti menjadi kesadaran ruh yang 95%. Ya, yang kodim berarti ya. Iya, tetapi yang 5% tetap Ya. di alam Sadar. realitas, di alam sadar ini. Jadi gambarnya begini, saya hidup tetap seperti biasa, tetapi kesadaran saya adalah kesadaran ilahi, Ya. kesadaran ruhani, kesadaran kodim. Ya. Makanya tadi Bunyi Top down bilang ya. Ya. awalnya itu bottom up dari bawah ke atas Iya. itu, nah ini nanti top down, Oh, iya. atas mencurai, ya Iya, begitu. iya. Nah ini baru mulai agak-agak terang nih Mbah Mon. Iya. Jadi ketika manusia itu, kalau saya pahami di sini ya, ketika manusia itu dalam keadaan yang biasa-biasa saja pada umumnya orang awam, berarti kan 5% tadi disampaikan kita itu di alam sadar. Iya, Di bawah betul. sadarnya 95%. Iya. Contohnya kayak kita pengetahuan, menghafal, ya kan? Iya, betul. Kayak kita belajar memori semua adalah itu bawah sadar ternyata ya. Apalagi agama, keyakinan, dogma itu semua bawah sadar semua, automatically gitu. Nah ini kan seram sekali Mbak Mon. Iya. Padahal kan kita semua belajar dari kitab-kitab lama loh. Iya, padahal dulu itu dianggap sebagai sebuah anugerah ya. Misalnya tiba-tiba jam 2 malam kita dibangunkan itu Iya. kemudian sholat. Ya. Tiba-tiba di menjelang subuh kita sudah dibangunkan. Ya. Padahal itu juga reaksi bawah sadar ketika kesadaran kita itu tidak terhubung dengan kesadaran atas sadar. Iya. Itu makanya memang ini agak pelik juga ini Bunyai, harus harus dieksplorasi, harus lebih dibuka. Memang harus dialami ya. Kalau Iya, nggak dialami betul. agak susah memang. Betul. Makanya agak ribet ini Mbak Mon. Makanya saya minta kejelasan dari Mbak Mon nih supaya lebih gamblang gitu. Iya. Jadi tadi kembali lagi Mbak Mon nih, kita mengawali lagi ya tadi ya. Ketika kita memperoleh ilmu itu tadi Mbak Mon dibalik dari 95%-nya bawah sadar, kemudian 5%-nya sadar. Ini kan kita awam. Sementara sekarang yang seharusnya kita adalah, yang idealnya kita adalah yang akan selamat ketika kita 95%-nya di atas sadar Iya. dan 5%-nya sadar. Artinya kita hidup sudah terbimbing. Itu yang dikatakan top down ya. Yang dikatakan top down. Nah, kalau saya lihat-lihat seperti ini, adakah rumusnya supaya kita dari yang tadi 95% bawah sadar atau orang awam biasa menjadi top down atau yang 95% di atas sadar, itu ada nggak rumusnya Mbah Mon supaya bisa mencapai itu? Kan nggak gampang ya. Nah, gimana ini? Itulah yang disebut dengan melaku ilmu kodim itu Bunyai. Kebetulan saya itu pengamal tarekat kodim atau tarekat arwah yang tergabung dalam majelis zikir tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, yang pada prinsipnya adalah bagaimana memperjalankan ruhani kita di alam kodim, atau bagaimana menaikkan kesadaran kita ke alam atas sadar. Jadi prinsipnya itu hanya ada satu cara dan satu jalan, bahwa ada entitas kodim dalam diri manusia, itulah yang namanya ruh. Makanya untuk bisa mencapai kondisi tersebut, kita melakukan aktivasi ruh, di mana ruh itu ada potensi nur iman dan nur kitab. Dengan nur iman itu, maka kesadaran kita akan ditarik atau inline, incas di dalam jalur tali wasilah. Dan dengan nur kitab, kita akan dipahamkan tentang kitab-kitab kodim, sehingga kesadaran kita itu akan tertarik menjadi kesadaran atas sadar, walaupun penampilan di luarnya itu sama saja Bunyai. Itu, tetapi kita akan merasakan keterbimbingan itu sangat nyata. Hal yang paling membedakan adalah begini. Kalau di kesadaran bawah sadar itu sifatnya kan dia mengunggah kembali memori yang lalu gitu. Jadi ingatan-ingatan masa lalu itu yang sudah ada dalam diri kita, algoritma kita itu kita munculkan lagi, kita retrieve gitu, kita unggah kembali. Tetapi kalau di atas sadar, ilmu itu sifatnya real time. Jadi kita sifatnya hanya
menerima saja, menerima dan akan diperjalankan. Dan ini memang perlu latihan serta pembimbingan oleh guru rohani yang intensif gitu. Karena pada tahap awal memang akan terjadi delay Bu Nyai. Misalnya kita mengerjakan sesuatu antara algoritma yang ada di kesadaran kita, kemudian sambil menunggu top down yang dari atas itu. Nah, itu yang memang kita perlu belajar, kita perlu melatih diri. Dan yang pengalaman yang saya alami itu ketika saya membuat konten-konten, bahan-bahan konten itu, pada saat kita itu menyamakan frekuensi kita dengan jalur rohani kita, kesadaran kita berada dalam kesadaran semesta melalui pada mode kesadaran delta, kemudian kita sambungkan, kemudian fisik kita bekerja sebagaimana adanya itu. Nanti kita akan ditunjuki secara automatically gitu. Pemahaman-pemahaman itu akan dicurahkan yang kita selama ini tidak menyadari. Sering nggak kita tiba-tiba misalnya gini bunyi, tiba-tiba diingatkan oleh sesuatu atau tiba-tiba dipahamkan oleh sesuatu. Nah, seperti itulah kondisinya itu. Ya. Kira-kira sudah ada gambaran belum? Iya, ada gambaran terang ya di sini bahwa ketika kita mau menggapai yang ideal tadi, top down, maka kita harus menemukan guru dulu ya. Iya, betul. Guru, lah ini apakah guru itu sama dengan guru-guru yang ngajarin kita itu biasa ceramah-ceramah itu? Oh, beda sekali ini. Ini ada di Quran surat Al-Maidah 68 itu. Ini tentang bagaimana Tuhan itu istilahnya menantang kaum ahli kitab itu. Jadi yang pada prinsipnya bahwa pengetahuan itu diturunkan. Jadi top down itu punya. Jadi pengetahuan itu diturunkan. Kemudian di Al-Baqarah 151 juga demikian, yaitu terkait dengan metodologi pembelajaran dalam beragama yang diawali dari kita dibacakan ayat-ayatnya, kita diperjalankan dengan ayat-ayat tersebut, kemudian kita akan mendapatkan hikmah, kemudian endingnya kita akan mendapatkan pengetahuan. Jadi dicurahi pengetahuan itu. Jadi ini sekaligus sebagai tantangan kepada ahli kitab maupun akademisi atau maupun institusi pendidikan bahwa ternyata di Al-Quran itu sudah mempunyai metodologi yang baku itu punya untuk mempelajari agama, bukan diawali dari pengetahuan dulu, tetapi dari tazkiyatun nafas, kemudian kita diperjalankan dalam ayat-ayat qadimnya, kemudian kita akan dicurahi dengan hikmah dan pengetahuan. Jadi bukan pengetahuan dulu, tetapi kita membersihkan jiwa dulu, karena top down itu ilmu dari langit, ilmu dari alam ruh, alam partikel. Itu. Ya, ini yang dikatakan bahwa ilmu Tuhan itu tidak akan bisa diterima ketika belum disucikan jiwanya gitu ya Mbak Mun. Iya, betul. Jadi tidak akan diberikan sama Allah ketika jiwa kita masih kotor ya. Nah ini dia. Jadi ini tadi ketika kita sudah ketemu guru, bukan guru ahli kitab, berarti gurunya. Jadi guru ahli ruhani, makanya guru ruhani guru namanya. Ruhani ya, guru ruhani nih harus ketemu guru ruhani yang waris ternyata. Jadi bukan guru rohani yang banyak sekali, kan sekarang mursyid-mursyid banyak juga ini Bang Mun. Yaitu saya lihat standarnya yaitu dia bisa memperjalankan kita dengan ayat-ayat Tuhan, dengan ayat-ayat qadim. Jadi Al-Quran bukan dibaca dulu, kemudian ditafsirkan, kemudian kita praktekkan dengan perspektif kita. Tetapi ayat-ayat itu bekerja di dalam kesadaran kita. Ayat yang hidup itu yang dikatakan ayat yang itu hidup ya? itu. Ya, jadi kita tiba-tiba ya dipahamkan itu. Ini luar biasa nih yang saya tangkap ini Mahmun. Artinya ketika kita sudah aktivasi rohani dan dengan bimbingan guru mursyid yang waris, ini kita langsung dicurahkan ilmu top down, ilmu yang dari Allah yang ini sama dengan wasilah yang kemarin disampaikan sama Mbak Mun ya. Jadi ada wasilah, jadi melalui sistem wasilahnya.
Jadi Iya, dia turunnya melalui sistem wasilah. Iya. Tetapi logiknya begini, bahwa semesta ini kan tersambung semua Bunyai. Iya. Dari alam yang maha, kemudian alam ruhani, alam partikel, kemudian alam materi. Jadi kejadian di alam materi ini sesungguhnya sudah ada gambarannya ya. di alam ruhani itu. Blueprintnya Itulah yang sudah ya. namanya kodok-kodar itu, blueprintnya, Iya. lauh mahfudnya. Iya. Di situ sudah ada semua. Ya, dan itu Makanya- cerita benar ya. Benar, makanya Iya. di Al-Waqiah 68 69 itu ya. Jadi hamba-hamba yang disucikan ruhaninya itu bisa menyentuhnya, bisa membaca informasi-informasi tersebut, termasuk kalam kodim juga bisa dibaca. Iya. Jadi ini kalau kita urai sungguhnya sangat ini ya, sangat ilmiah sekali, Logis sekali ya. logis sekali. Misalnya kita mempunyai handphone itu ya. Handphone bagi orang awam kan kita hanya sibuk fokus pada handphonenya, tetapi orang yang ahli dia akan mengeksplorasi di level yang atasnya lagi, misalnya bahasa programnya itu seperti apa ini, kemudian blueprintnya seperti apa ini, sehingga dia kalau tahu hal tersebut dia akan bisa membuat semacam tandingannya atau bisa melampaui dari itu. Tetapi kalau kita fokus pada sesuatu yang sudah mewujud di alam dunia ini ya kita ketinggalan terus, kita hidup dalam kesadaran bawah sadar, itu Iya. yang dimaksud. Nah, iya. Tetapi orang-orang seringkali marah, kadang tersinggung, Iya. itu padahal Ini- faktanya begitu. Ini sekedar saya kasih tahu ya. Einstein itu sendiri hanya menggunakan 14% kesadaran akalnya. Itu sekelas Einstein. Jadi sekelas kita-kita ya benar hanya 5%. Iya. gitu. Nah ini nih saya semakin bersemangat sekali sebenarnya tadi dari kisah ini bahwa Al-Quran itu betul-betul adalah petunjuk hidup. Betul-betul petunjuk hidup. Cuman memaknainya jangan menggunakan yang bottom up. Jadi kita harus top down ya. Jadi top down yang bersistem tali wasilah tadi. Jadi diluncuri, diberikan, dikasih ilmunya ya. Kemudian dengan hikmah, setelah ada hikmah baru kita dikasih pengetahuan. Itulah sebenarnya yang kita bisa laksanakan gitu ya. Oh, itu kalau diurai lagi tambah ini lagi tambah melebar lagi punya. Tapi nanti kita akan urai karena kalau tidak diurai saya sendiri juga nggak paham. Jadinya mohon bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan seharusnya gitu. Seharusnya seluruh umat manusia itu bisa memanfaatkan karena sebenarnya kitab buloh itu termasuk Al-Quran itu kitab buloh adalah kitab untuk tuntunan seluruh umat yang mau selamat gitu. Mau pulang selamat ini Mbah. Iya. Kalau kitab hanya dibaca saja tulisan dan lafaz hurufnya aja, terus kemudian ditafsirkan sendiri, ini Tuhannya siapa? Kan gitu ya. Iya, Kalau betul. belajar ini nih. Iya. Jadi saya seram sekali gitu. Yang selama ini ngaji itu kan juga butuh energi. Yang merasa saya sudah jadi orang yang benar, sudah di jalan yang lurus. Ternyata baru cerita alam bawah sadar kita. Ketika alam sadar kita adalah kita yang terbimbing, sehingga kalau sudah masuk di ini, ya mohon maaf ya Mun, begitu kita masuk di ilmu ini, saya ikut belajar sama Mbah Mun ini ya, ini kita benar-benar diperjalankan, nggak ada Mungkin yang ini penjelasannya begini punya tentang Al-Quran itu. Al-Quran itu kan di bahasa aslinya di alam kodim kan dia bentuknya ruh itu ya. Iya. Istilahnya dia bahasa partikel itu. Begitu turun ke dunia menjadi bahasa mekanis. Iya. Yaitu bisa didengar, bisa ditulis, kemudian bisa dilafadzkan dan seterusnya. Nah, ini kekeliruannya sebenarnya di sini. Jadi Al-Quran yang kodim itu, Al-Quran yang partikel, yang ruhani itu diperlakukan sebagaimana penduduk bumi, Iya. sebagaimana entitas bumi, ditulis, dicetak, ditafsirkan, dibacakan, kemudian dibuat hukum-hukum bacaannya. Padahal sebuah entitas kodim dari alam yang suci itu, bayangkan itu punya Luar biasa ya. itu, kemudian dieksplorasi di alam kasar ini, itu kan distorsinya akan makin melebar, sehingga ruhnya hilang, Iya, ketutup ya, hijab tertutup. terhijab. Padahal sesungguhnya Al-Quran biarkan saja dia berada di lauh mahfuz, tetapi kita mengikuti
pola cara Nabi bagaimana mendownload Al-Quran itu. Itu sungguhnya itu. Yang melalui metodologi dan sistem wasilah tadi ya. Betul, kita sucikan dulu jiwa kita. Kita dalam dokter bimbingan seorang guru mursyid, kita akan diperjalankan bagaimana cara membaca Quran Qadim, dan itu kita tidak harus setoran banyak-banyakan ayat, karena itu sesuatu yang kita jalani, kita diperjalankan dengan ayat-ayat Qadim. Laku ya, dilakukan sama kita ya. Semoga ini bisa jelas ini ya, memahami ini, karena ini sesuatu pemahaman yang benar-benar baru. Orang pasti terkaget-kaget, oh ternyata ada pemahaman seperti ini. Sesungguhnya sederhananya seperti ini, menafsirkan kalamnya Tuhan kan terlalu sombong sebenarnya. Coba yang ini kan perkataan Tuhan, kemudian sama Nabi Muhammad dikonversikan ya dari bahasa ruh, dari bahasa partikel, kemudian dikonversi menjadi bahasa mekanis, dan wujudnya itu bahasa Arab gitu. Itu konversi itu sendiri sudah mengandung resiko, tetapi bukan itunya yang saya salahkan. Yang saya salahkan adalah eksplorasinya. Eksplorasinya di ruang materi, dan kemudian orang terjebak di situ, menghilangkan sisi ruhnya. Padahal Umurnya malah hilang ya. Iya, kalau dibiarkan saja nggak apa-apa, ditulis kemudian dicetak, ya biarkan saja begitu gitu. Nggak usah kita eksplorasi terus kemudian Jadi dibaca-baca. Kemudian, menuhankan kitabnya itu ya, menuhankan materi, materinya. padahal biarkan saja itu begitu, kemudian kita mendownloadnya dari alam Qadim. Itu kita pasti terbimbing dan tidak perlu bertanya karena kita sudah dapatkan dari sumbernya. Betul. Tidak perlu tafsir. Ihdinas siratal mustaqim, ngapain pakai tafsir? Dialami saja, dijalani saja. Karena sudah ditunjuki ya. Sudah ditunjuki, artinya ada yang menunjuki jalannya untuk itu. Jadi ayat Qadim itu adalah pengetahuan yang diturunkan ya. Betul. Ya, yang diturunkan. Nah, ini saya jadi ingat nih, Mbah Mun, ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 68, kamu tidak dianggap beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, bukan yang dikisahkan. Nah, ini Mbah Mun ini. Iya, yang tadi saya sampaikan itu, jadi pengetahuan itu diturunkan, bukan diceritakan. Nah, itu ada di dalam karena itu menjadikan pemahaman bawah sadar kita. Itulah yang dimaksud dengan pengetahuan real time. Ya, betul ya. Makanya di Quran Qadim itu nggak ada fiil itu. Kalau di Quran Mushaf kan ada itu fil madi, fil mudhari, padahal Tuhan tidak mengajarkan begitu. Silakan monggo di di kantor itu pemahaman kami di Quran itu Tuhan tidak mengajarin fiil, semuanya real time itu. Jadi sebenarnya beragama itu bukan hafalan, bukan dogma, bukan sejarah, bukan romantisme, bukan nabi yang dulu. Iya. Nah kan? Makanya seperti kisah Nabi Mi'raj itu kan malah akhirnya saking nervousnya manusia zaman sekarang, Isra Mi'raj itu dianggap sebagai mukjizat itu. Oh, itu mukjizatnya Nabi. Kalau di ilmu ini Isra Mi'raj ya perjalanan diri kita, nggak usah terlalu glorifikasi, terlalu diwah-wahkan begitu. Ketika kita mengikuti rukun dan syaratnya, metodologinya, ya kita bisa mi'raj. Untuk apa Quran diturunkan kalau hanya bercerita? Oh, dulu kita punya nabi. Oh, nabi kita hebat. Oh, dia punya mukjizat. Bukan begitu. Nabi mengajari kepada kita. Dulu beliau diperjalankan seperti itu. Kita disuruh mengikutinya. Kan menjadi lucu Bunyai. Yang diikutin yang gampang-gampang. Ukuran jenggot, model celana. Terus yang kurang ajar lagi nih malam Jumat ini. Kalau sudah malam Jumat, wah ini sunnah Rasul lah. Itu kan downgrade itu ya, pemahaman yang menurut saya ini akhirnya menjatuhkan kualitas. Jadi dogma-dogma yang sesat menurut saya justru ini ya. Sudah saatnya lah kita bangkit, kita dikasih sebuah kitab yang sangat mulia, sangat tinggi, tetapi dimaknai dengan sangat rendah. Kasian gitu ya. Kasian sekali. Jadi ini kembali lagi Mbak Mun, sebenarnya kan
tadi dogma-dogma yang menyesatkan itu yang segera harus kita sadarkan. Jadi tolong ini kalaupun tidak sependapat dengan kami, tolong jangan disimpulkan sendiri, tapi coba direnungkan apakah yang kami sampaikan bertentangan dengan Al-Quran atau justru kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa membenahi. Karena kami melakukan ini adalah luar biasa, pengalaman yang luar biasa, pengalaman empiris yang memang bisa dijalani, dan itu betul-betul perjalanan Rasulullah. Artinya dari sholat kita yang pertama adalah sholat yang sholatul dzikri, sholat yang mengingat. Kemudian tadi Mbak Munajat tadi sampaikan lagi, nanti ada as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi ada tingkatan-tingkatan sholatnya ya Mbak Mun ya. Jadi sholatnya orang yang awam, kemudian sholat orang yang sudah dimensinya naik, itu udah mi'raj kan gitu ya. Jadi bertahap gitu. Jadi makom-makomnya itu bertahap. Kayak Rasulullah udah iman ya, mi'rajul mu'minin gitu ya. Jadi sudah tinggi gitu makomnya. Rasulullah udah tertinggi lah di antara tertinggi manusia ya. gitu. Tapi kita kan mencontoh Rasul. Jadi enggak sampai, kalau memang harusnya sampai mi'raj gitu, sampai mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad gitu. Tapi ini kan harusnya sama. Karena di balik Nabi kan sebenarnya ruhani Rasul. Ruhani Rasul itu adalah frekuensi. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa menginduksi, frekuensinya sudah ketemu, channelnya sudah ketemu, ya sama. Sudah bisa sama kan? Dan kita mengalami pun sama gitu. Cerita surga dan neraka itu pun sama gitu. Mi'raj melihat ini itu betul-betul demikian. Jadi itu adalah pengalaman empiris dalam sekolah ini. Jadi kita menyampaikan ini tolong ya disimak, kemudian direnungkan apakah ini betul, apakah kita bertentangan dengan Al-Quran. Saya kira ini adalah persis dengan Al-Quran yang harusnya dijalani. Nah, ini kan sekali lagi tentang Al-Quran ini ya. Jadi dianggapnya itu teks-teks Al-Quran yang banyak mengisahkan tentang benda-benda yang ada di bumi ini, itu letterlek seperti itu adanya. Itu coba cermati ya, itu aslinya itu bahasa ruhani, bahasa partikel, coba bahasa gelombang, kemudian dikonversi menjadi bahasa manusia, ketemulah benda-benda yang ada di dunia ini. Dan sungguhnya ada rumusannya, itu punya sesuatu yang tidak ada di dunia ini, itulah yang namanya qadim, itulah yang namanya mutasabihat. Kemudian dikonversikan ke dalam bahasa manusia, ya tidak bisa letterlek kita memahaminya. Ini semoga ini sungguhnya ini rumusan yang jelas, tetapi orang pasti awal-awalnya akan terkaget-kaget gitu. Karena memang yang selama ini merasa sudah beragama, merasa sudah benar, merasa sudah hafal Al-Quran, merasa sudah ikut ustadz-ustadz yang top-top gitu ya, ternyata masih di bawah alam sadar ya. Iya. Masih di bawah alam sadar. Ini justru alam sadar itu kan alam paling bawah loh, di bawah sadar kan, alam terbawah itu. Saya kira itu ya, Bangun ya. Ya, sudah cukup saya kira. Boleh disampaikan kesimpulannya dulu barangkali Bangun? Ya, saya kira kita di sini hadir dalam rangka untuk hulu fisil mikafah. Jadi beragama itu harus kafah, yang lahir dan yang batin. Dan sudah saatnya kita meningkatkan kesadaran kita yang selama ini hampir dipastikan seluruh manusia itu tidak menyadarinya, berada dalam kesadaran bawah sadar. Statistik ilmu pengetahuan itu sudah mendeklar 95% manusia hidup dalam kesadaran bawah sadarnya. Oleh karenanya kami dari Tarekat Qadim menawarkan sebuah perubahan yang sangat mendasar. Kita berubah kesadaran kita dari bawah sadar ke atas sadar dengan tanpa mengurangi atau merubah aktivitas kita sehari-hari, karena ternyata alam sadar itu hanya 5%. Jadi yang bawah sadar kita naikkan menjadi atas sadar. Dari yang metafisika infra kita tarik ke metafisika ultra, yaitu sebuah alam kesadaran yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur tali wasilah dalam keterbimbingan guru mursyid yang waris lagi kamil mukamil. Demikian Bu Nyai. Baik, saya kira sudah cukup jelas Mbah Mon. Demikian obrolan kita
yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Harapan kami semoga dapat memberikan pencerahan, kesadaran buat kita semua. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridho kama tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.